sekali dapat bertemu saudara semua di Warta Gereja Kristen Kalam Hidup. Selama pandemi COVID-19, ibadah akan dilaksanakan secara online, dan untuk liturgi serta renungan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Gereja Kristen Kalam Hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi Pendeta Gideon Setiabudi. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau pengucapan syukur, Anda dapat mengirimkan melalui rekening Gereja Kristen Kalam Hidup yang tertera di bawah ini. Dan tidak lupa juga nih, kita memiliki gerakan janji iman yang digunakan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Warga jemaat yang ingin memberikan janji imannya, Anda dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Biarlah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa untuk terus mengucap syukur dan selalu menjaga kesehatan karena Tuhan telah melindungi kita dan menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita boleh menyembah Dia. Saat ini kita sama-sama merendahkan hati kita, menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita mengambil sikap saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat banyak hal yang boleh kami alami dalam hidup kami. Itu semua karena pertolongan, kasih setiamu yang terus Tuhan berikan bagi kami. Pagi ini Tuhan Yesus kami mudah-mudimu menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau, memberikan pujian kami sebagai rasa syukur kami untuk semua yang boleh kami alami dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Mari saat ini kita sama-sama menaikkan pujian kita. Kita katakan, segala pujian syukur bagimu. Pencipta hidupku,
segalanya. Yesus, Kau pujian bagimu. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang boleh kami alami dalam hidup kami. Atas pemeliharaanmu, perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Mari teman-teman, saat ini kita mau datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau naikkan doa kita sebagai rasa ucapan syukur kita karena kasih setia Tuhan yang senantiasa melindungi, memimpin hidup kita. Sehingga kita boleh ada saat ini untuk menyembah Dia. Mari kita berdoa secara pribadi. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Bahkan saat hari ini juga kami dapat bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan kesempatan yang indah ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema untuk kita hari ini adalah Tuhan memakai semua orang. Ketika tema ini dikatakan kepada kita, mungkin kita bertanya, apakah benar Tuhan memakai semua orang? Dan bagaimana dengan diri saya? Apakah saya dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya? Dan apakah saya layak melayani Tuhan? Lalu kita berkata, saya ini bukan orang yang pandai, dan saya juga tidak mempunyai keahlian seperti orang lain. Bagaimana dengan Tuhan memakai saya? Mari kita melihat sebuah tayangan sejenak yang akan kita lihat. I want you to know that the fear of being alone and having no purpose in your life is one of the most disabling things that you'll ever experience in your life. And you need to know the answer of two questions. Who are you and what do you want? For me, I realized as a kid, there was a choice I had to make. Either believe what the world said and only believe that broken pieces are ahead for me, or believe that God loves me. It was hard, because when God says in the Bible, I have a plan for you, I'm thinking, really? And I prayed for arms and legs. What do you want? I wanted arms and legs. It's not that difficult to believe. The God of the Bible says He has a plan for you. Do you see this timeline? I'm 8 years old, going forwards into the future. No idea what was ahead. The Bible says He has
a plan. We don't see the plan, so it's kind of foolish to believe something that you can't see. But faith helps you to do that. Faith is exactly that. And faith comes when you hear the Word of God. When I heard the Word of God, I still didn't understand His love, His plan. So I prayed for a blueprint of His plan. And He didn't come back to me on that request. And when you don't hear from God, you then start to conclude what you believe. From then on, do you decide to keep on believing and waiting to see what happens and trust Him? Or do we conclude to do this? There is no God. I'm alone. There is no hope. There is no purpose. I'm getting bullied for the rest of my life. I'm never getting married. I'm never going to have kids. Never going to be happy. Man, was I wrong or what? And at age 10, I tried to end my life, but I'm still here. All I could see were broken pieces, and I had no idea that there would ever be hope for someone truly disabled. Emotionally, mentally, spiritually, physically, the whole thing. I mean, on every checkbox. I wasn't myself sometimes. I was so angry at my life. And I want you to know in your life, there will be times where you feel like you'll be on the edge. But when you look at the word disabled, D-I-S-A-B-L-E-D, when you turn your back on the lies like this, and you come to the truth will set you free. Do I look disabled to you today? No. When you put a G-O, go, walk by faith and not by sight, and you put a G-O in front of the word disabled, it spells God is able to do what? Ephesians 3:20, exceedingly abundantly more than you could ever ask, imagine, or attain. What does that mean? It actually means that God has a good plan. He never withholds any good gifts. I was 15 years old and I read John chapter 9. A man was born blind and no one knew why. Jesus was asked by everyone, why was this man born blind? Now, my doctors don't know why I was born this way. My parents don't know why I was born this way. And I want you to know that we don't have any answers for my birth defect. Jesus said this blind man was born this way because God's works are going to be revealed through him. Jesus spits on the dirt, puts mud on the face of the blind man, and there is no record of the blind man saying anything, flinching, asking anything, moving backward, nothing. Jesus performs his miracle as he is still. I realized Jesus did not sit the blind man down and say, Mr. Blind Man, my name is JC. I'm the healer. I'm about to spit in the dirt and give you a facial. And after we wipe the mud off your face, you're going to see. He didn't do that. God doesn't need to tell me his plan. I just need to be still and believe he has a plan. That's when you walk by faith. Why would you need faith if God told you everything? If I was age 8 and I prayed for arms and legs and God instead told me everything he's going to do until the age of 33, you gotta be kidding me. I would die of shock. Writing books,
55 languages? If God can use a man without arms and legs to be his hands and feet, then who can God not use? Amen? He loves you, and he can do anything with your broken pieces. Dari video ini kita melihat bahwa Nick Vujicic dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Kenapa ia bisa begitu? Jika kita lihat tadi, ia mengatakan bahwa ia menerima dirinya apa adanya. Dia tidak melihat lagi apa yang menjadi keterbatasan di dalam hidupnya. Meskipun ia pernah bergumul di dalam keterbatasannya, tetapi ketika ia percaya kepada Yesus, ia menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Ia menerima dirinya apa adanya. Dan yang kedua, ia menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa di dalam dirinya. Makanya ia merasa ia sangat orang yang berharga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih dia, bahkan sudah menyelamatkan dia, dan ingin memakai dia untuk menjadi alatnya. Ketika ia melihat hal itu, maka ia tidak lagi memandang akan keterbatasannya. Bagaimana dengan diri kita? Mari kita bersama-sama membuka di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Firman Tuhan ini berkata bahwa Ia sudah memilih kita, memilih apa yang bodoh bagi dunia, memilih apa yang lemah bagi dunia, memilih apa yang tidak terpandang bagi dunia dan tidak berarti. Itu yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Artinya apa? Bahwa Tuhan memilih orang yang dipakainya bukan berdasarkan dari orang itu bagus, orang itu hebat, orang itu pandai. Meskipun sebenarnya semua itu adalah berarti, tetapi Tuhan dapat memakai siapapun, tidak terbatas bagi orang-orang yang pandai, bagi orang-orang yang hebat saja. Tetapi siapapun orang itu, Tuhan memakainya. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan jika Tuhan memilih semua orang, termasuk teman-teman dan saya? Yang pertama adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memilih kita. Kita bisa percaya kepada Yesus, kita bisa menerima Yesus di dalam hidup kita. Kita juga adalah orang-orang yang menjadi bagian di dalam janji-janji Tuhan, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus akan menerima, yaitu bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga kelak. Yang kedua adalah, yuk kita melayani Tuhan. Gimana bisa Kak melayani Tuhan? Saya ini gak bisa main musik, saya ini gak bisa main gitar, saya gak bisa main piano, saya juga gak bisa nyanyi. Kalau nyanyi itu panas suaranya, gak masuk dengan kuncinya. Bahkan saya itu kalau disuruh menyampaikan firman Tuhan, bersaksi di depan teman-teman, saya itu jadi gemetar, saya gak bisa berbicara. Pelayanan bukan hanya sebatas di situ. Pelayanan bukan hanya sebatas bermain musik. Pelayanan bukan hanya sebatas bisa bermain gitar, bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi banyak hal yang dapat kita lakukan.
Jika kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kami perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita ikut menengok teman kita, itu juga pelayanan. Ketika kita bersih-bersih di tempat ruang ibadah, itu juga pelayanan. Ketika kita bisa membantu teman-teman kita, itu juga pelayanan. Ketika kita bisa membuat sebuah desain, satu gambar, dan itu bisa bermanfaat untuk sebuah pelayanan kita, itu juga pelayanan. Artinya pelayanan itu bukan hanya sesuatu yang ada di depan, sesuatu yang dilihat orang secara langsung di dalam sebuah ibadah, tetapi banyak hal yang dapat kita lakukan. Bahkan ketika kita berada di sekolah, ketika kita sedang mengerjakan tugas, ketika kita melakukan satu kedisiplinan, ketika kita melakukan satu ketaatan, semua itu adalah pelayanan. Maka dari itu, mari kita lakukan apa yang dapat kita lakukan. Dan yang ketiga, jangan lihat apa yang menjadi keterbatasan kita, tetapi lihat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, yaitu Dia sudah memilih kita, orang yang dipandang oleh orang lain kita tidak mampu, dinilai orang lain kita ini bukan yang hebat, tetapi di mata Tuhan kita orang yang luar biasa. Tuhan memilih kita untuk menjadi alatnya. Teman-teman, jika demikian, apa yang akan teman-teman lakukan? Apa yang akan teman-teman lakukan di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman? Tuhan sudah memilih teman-teman untuk dapat melayani. Lakukan apa yang teman-teman dapat lakukan, dan gunakan sebaik-baiknya apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Biarlah melalui kehidupan kita banyak orang melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi banyak orang. Karena ketika kita melakukan semua itu, semuanya untuk Tuhan, maka banyak orang memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyerahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memilih saya, orang yang dipandang orang lain tidak mampu, tidak bisa, bahkan saya sendiri memandang diri saya tidak mampu, tetapi Engkau memilih saya Tuhan untuk dapat menjadi alat, untuk dapat menjadi berkat bagi sesama, untuk dapat saling melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya menyerahkan untuk setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami pun dapat dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa melalui setiap apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Mampukan kami untuk menjadi alat melayani Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seperti firman Tuhan tadi mengingatkan kita untuk terus setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Lewati lembah air
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota janjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu oh, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan.